Kembali lagi di channel ini tentang edukasi dan pengetahuan. Ditonton videonya hingga selesai, semoga menambah wawasan kalian semua. Shall we have breakfast together? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Fauji Abdul Fikor dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 3 kelas A. Di sini di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas ulangan akhir semester saya dari mata kuliah Hadis Ahkam, Peradilan, Ibadah, dan Munakahat. 3 hadis yang akan saya paparkan yaitu tentang peradilan, tentang ibadah, dan munakahat. Di dalam hadis peradilan saya mengambil konteks tentang praktisi seorang hakim atau golongan hakim. Di dalam Kitabul Qadha dijelaskan hadis tentang golongan-golongan hakim. Saya akan bacakan hadisnya dari Buraidah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qudatu salasatun. Hakim itu ada 3 golongan. Ithnani finnar, yang 2 golongan masuk neraka, wa wahidun fil jannah, dan yang 1 golongan itu masuk surga. Rajulun arafal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Seorang hakim yang memutuskan suatu perkara dengan kebenaran, maka dia pasti akan masuk surga. Wa rajulun arafal haqqa falam yaqdi bihi wa jari fil hukmi fahuwa finnar. Dan yang 1 golongan, dia mengetahui suatu kebenaran, tetapi ketika memutuskan suatu perkara tidak berdasarkan kebenaran tersebut, atau dia berdusta, maka hakim tersebut masuk neraka. Wa rajulun lam ya'rifil haqqa faqada linnas ala jahlin. Dan ada lagi golongan hakim yang dia tidak tahu pasti perkara tersebut, atau bisa dikatakan dia memutuskan suatu perkara dengan kebodohan, maka fahuwa finnar, maka dia akan masuk neraka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Catatan dari hadis ini merupakan peringatan sangat penting, di mana seorang praktisi hakim harus waspada dan berhati-hati ketika memutuskan suatu perkara. Sebab menyimpangnya dari kebenaran atau memutuskan perkara berdasarkan kebodohan, maka ancamannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat, yaitu masuk neraka. Nah, itulah hadis yang pertama tentang golongan hakim. Oke, kita lanjut tentang hadis Kitabul Hudu. Tentang hudu, saya mengambil konteks hadis tentang hudu, yaitu tata caranya. Nah, dari Humran bin Aban, anna Utsmana da'a biwa wudu'in faghasala kaffaihi thalatha marrah thumma tamadmada wastashaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marrah thumma ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaqi thalatha marrah thumma al-yusra mithla dhalika thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ilal ka'baini thalatha marrah thumma al-yusra mithlu dhalika thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wuduli hadha. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
Saya mengambil hadis ini karena sangat penting sekali untuk kita semua. Ini tentang tata cara wudhu, di mana seorang sahabat Nabi menjelaskan bahwasannya Utsman minta air untuk berwudhu. Lalu ia cuci tangan 3 kali, berkumur, intisak, dan menghembuskannya keluar. Atau yang terkenal beginilah, mencuci tangan 3 kali, berkumur 3 kali, intisak. Intisak itu mencuci hidung atau menghirup air ke dalam hidung, terus dikeluarkan kembali. Kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali, abdolnya 3 kali, membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Demikian pula tangan kanan dan tangan kiri. Nah, lalu menyapu kepala. Di dalam bagian kepala ini perbedaan pendapat, ada yang setengah kepala, ada yang keseluruhan, bahkan atau ada yang sebagian. Nah, setelah membasuh menyapu kepala, kemudian membasuh telinga kanan ataupun kiri sebanyak 3 kali, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali, kanan dan kiri sebanyak 3 kali, dan setelah itu beliau berkata, demikianlah wudhu Rasulullah SAW yang pernah kulihat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di sini diperlihatkan bahwa bagaimana tata cara wudhu yang digambarkan oleh para sahabat Nabi yang melihat langsung wudhunya Rasulullah SAW, bagaimana tata caranya tersebut. Beliau menjelaskan secara detail, mulai dari mengambil air, terus membasuh tangan, berkumur-kumur, intisak, sampai selesai wudhu. Nah, itu dijelaskan oleh sahabat Nabi yang bernama Humran bin Aban. Dia melihat bagaimana Rasulullah SAW berwudu. Itu hadis kedua tentang ibadah, dan saya mengambil konteks tentang wudu. Mengapa saya mengambil konteks tentang wudu? Karena wudu ini sangat penting. Dimana ketika seseorang wudunya benar, atau dia melakukan wudu dengan berdasarkan ilmunya, maka insya Allah sholatnya pun akan benar. Oke, lanjut ke hadis yang ketiga tentang munakahat atau babun nikah, tentang kitab nikah. Di sini saya mengambil hadis konteks tentang mahar atau mas kawin, yang dimana dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ta fis sadaqi amraati sawiqan au tamron faqadis tahalla ajrajahu Abu Daud wa asaroli Tirmidzi waqfi." Artinya, siapa yang memberikan mas kawin kepada istrinya sekalipun hanya berupa tepung gandum atau buah kurma, berarti ia telah menjadi halal. Hadis riwayat Abu Daud, ia menunjuk pada mauquf aqwah. Di sini dari catatan hadis ini, pentingnya seorang calon suami ketika memberikan mas kawin atau mahar kepada istrinya. Karena selain ijab qabul dan niat, ada satu kewajiban penting yang harus dilaksanakan ketika berlangsungnya suatu pernikahan, yaitu memberikan suatu mahar atau mas kawin kepada si pihak istri. Hadis ini dibilang konteksnya adalah sahih. Untuk lebih detailnya mungkin bisa dibaca
di kitab Bulughul Maram. Mungkin segitu yang saya pahami dan yang saya ketahui dari 3 hadis tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penjelasan yang salah atau yang kurang, mohon dikoreksi khususnya dari dosen pembimbing saya, Bapak Haji Yayan Khairul Anwar, dan umumnya kepada yang menonton video ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Sekian video dari saya, dan pesan yang saya sampaikan kepada kita semua, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini bisa Allah angkat gitu, sehingga kita bisa melaksanakan kuliah dengan intensif, dengan sebaik seperti sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.